Hari ini kedua anak kita, saudara kita yang kekasih, yaitu Bribtu Dimitri Harmantin Siambaton Munte. Saya kenal dia sebagai Mantin. Jadi pada waktu diberitahu, Pak, ada jemaat dari Tebing namanya Dimitri mau pernikahan, tapi mereka sudah beribadah di rumah persembahan gereja kita di pusat. Saya nggak begitu tahu, jadi saya bilang mungkin diserahkan saja kepada gembala yang ada di sini untuk melanjutkan tugas ini. Nah, saudara, karena saya tidak tahu nama itu, nama yang luar biasa. Saya pikir orang dari Turki atau orang dari Rusia yang datang ini. Saudara, kalau dia berkata Mantin, wah saya sudah tahu. Karena anak kekasih kita ini dari dia masih SMP, saya sudah kenal. Lalu beliau ini, orang tuanya ini minta supaya Mantin ini ada di gereja untuk hari Sabtu dan hari Minggu. Waktu kami tugas di Tebing, saudara, itu bertahun-tahun dia ada di gereja dan dia menikmati persekutuan. Lalu kemudian dia melayani. Saya kaget, rupanya tidak ada lagi. Oh, rupanya sudah tes polisi, puji Tuhan, dan tembus. Saya hanya kenal dua adik kembarnya itu yang sering pelayanan bersama-sama. Tadi kami sudah foto di belakang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua berjalan begitu cepat. Dan juga hari ini Mantin atau Dim akan mengucapkan janji kepada saudari Bribtu Ripka Roida Manulang. Saya percaya ini pilihan yang Mantin sudah doakan, orang tua sudah doakan, dan hari ini mereka akan mengucapkan janji. Nah, saudara, pernikahan Kristen fondasinya itu adalah kasih yang diucapkan pada waktu pernikahan atau perjanjian nikah, janji nikah. Nanti mereka akan mengucapkan janji nikah, dan janji nikah ini diambil dari firman Tuhan. Jadi fondasi pernikahan itu bukan cinta yang bisa terbatas, tergantung situasi, tapi kasih Kristus yang nanti mereka akan ucapkan, dan kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan memberkati, Tuhan meneguhkan, dan Tuhan mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Saudara, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, saya bacakan sebab ini adalah peraturannya. Bab 1 tentang dasar pernikahan, pasal yang pertama disebut perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pernikahan ini tujuannya itu adalah membentuk rumah tangga. Makanya ini baru awal ya, Mantin dan Koi akan membangun. Di waktu-waktu yang lalu itu pendekatan saja. Oh, ada kesamaan visi, puji Tuhan profesi juga sama. Jadi ada kesamaan mengarah sama, oke, kita lanjut, dan kemudian mohon kepada orang tua, dan puji Tuhan semua proses sudah selesai, surat semua sudah selesai, dan hari ini memulai bahtera rumah tangga yang baru. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuannya adalah supaya ada kebahagiaan, dan kemudian semua harus didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Undang-Undang nomor 74 ini, nomor 1 tahun 74 ini kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan apa yang ditulis tahun 74, tapi isinya hampir sama. Menimbang bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, menjamin hak-hak anak, ini lebih spesifik lagi, menjamin hak-hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada penegasan bahwa negara menjamin keluarga ini dibentuk untuk kepentingan generasi berikutnya. Jadi untuk kepentingan generasi berikutnya. Kalau Tuhan sudah memberkati generasi kita, Tuhan mau berkat itu dilanjutkan kepada generasi selanjutnya. Amin. Dan pernikahan hari ini yang kita saksikan adalah kita doakan bersama-sama terbentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang awet sampai Tuhan Yesus datang, sampai kakek nenek, dan kemudian keluarga yang akan menurunkan anak-anak yang luar biasa.
Di dalam penyatuan, di dalam pernikahan ada banyak penyatuan. Penyatuan antara keluarga Munte dan Butar-Butar dengan keluarga Manulang dan keluarga Simanjuntak. Jadi makin banyak ini perpaduan keluarga. Dulu Mantin hanya punya 2 keluarga besar, sekarang jadi 4. Dari pihak mertua laki-laki dan mertua perempuan makin banyak. Juga penyatuan antara tempat bekerja, antara Polsek Sunggal dan Polsek Medan Timur. Jadi keluarga yang lebih besar, lebih banyak teman. Lalu penyatuan antara pribadi Dim dan Koi yang berujung pada anak-anak yang Tuhan akan karuniakan melalui pernikahan. Ada seorang ahli tentang keluarga, dia menyebut bahwa mengidentifikasikan keluarga sebagai berikut, ada 5 hal. Keluarga adalah tempat seseorang bisa bertumbuh dalam segala hal. Jadi keluarga ini akan menjadi tempat pertumbuhan seperti lahan ya, yang ditanam itu bisa tumbuh. Ada banyak hal yang bisa tumbuh dalam keluarga. Yang kedua merupakan pusat daripada setiap aktivitas. Ada pondasi yang dibangun dalam keluarga. Jadi banyak aktivitas akan terjadi dalam keluarga. Lalu tempat perteduhan teraman saat ada badai menghantam di luar. Saudara, kita ada dalam keadaan sulit ya, tapi rumah menjadi tempat paling aman bagi kita. Amin. Kita di rumah, kita aman, kita dapat kasih cinta yang berlimpah-limpah. Juga merupakan tempat semua ilmu dan pengalaman yang baik, di mana semua pendidikan berawal dari rumah. Jadi kita tahu cara menghormati dari rumah. Kita tahu cara kita bertegur sapa satu dengan lain itu di rumah. Cara kita makan yang bagus dari rumah. Semua dari rumah. Juga tempat di mana ada masalah muncul, tetapi sekaligus ada penyelesaian masalah untuk semua hal yang kita hadapi. Di rumahlah tempat itu semua. Dan saudara, Alkitab menyebut bahwa Tuhanlah yang memulai inisiatif atas keluarga. Kita baca Alkitab kita, Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Kalau Bapak Ibu tidak bawa Alkitab, mungkin di handphone saudara ada Alkitab. Kalau tidak, saudara dengar saja apa yang saya sampaikan. Mungkin bisa buka Alkitab ini. Ya. Kejadian pasal yang kedua, ayat 18. Kejadian pasal yang kedua, ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Saya bacakan ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Nah, saudara, Mantin dan Koi sudah mengikuti konseling pernikahan. Ada beberapa sesi, mereka sudah belajar hal ini. Tapi hari ini saya tegaskan lagi, saya ulang lagi bahwa pernikahan itu adalah inisiatif Tuhan. Bukan inisiatif laki-laki atau perempuan saja, tapi dari awal sejarah pernikahan Tuhan yang berinisiatif. Nah, saudara, waktu Tuhan beritahu soal aturan-aturan, kamu boleh makan semua buah dalam taman ini. Ada buah yang tidak boleh kamu makan. Kamu boleh kelola semua yang ada ini. Aturan-aturan. Setelah peraturan itu disampaikan, barulah Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri. Jadi apa artinya? Sebelum mengerjakan tugas, Tuhan sediakan keluarga dulu. Saya percaya ada tugas yang lebih besar yang Tuhan akan berikan kepada Dim dan kepada Koia. Ada tugas yang lebih besar. Yang sekarang ini sudah, tapi ada yang lebih besar lagi. Untuk sebuah tugas yang lebih mulia, lebih indah, saudara. Karena kata tidak baik ini, atau lebih baik melalui pernikahan menjadi lebih baik, itu ada artinya ada beberapa. Yang pertama, lebih cantik, lebih melimpah, lebih ceria, lebih tenang, lebih senang, lebih gembira, lebih penuh kasih, lebih menyenangkan, lebih berharga, lebih sejahtera. Wow, melalui pernikahan itu akan menjadi lebih besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang Tuhan rancang. Dialah inisiator daripada pernikahan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai respon daripada kita menghargai rancangan yang Tuhan beri bagi kita dalam pernikahan, maka ada aturan di dalam mengerjakan pernikahan supaya pernikahan ini membawa kita kepada tujuan menjadi lebih baik itu. Di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ini tentang peraturan. Saya mulai dari sini. Efesus pasal yang kelima. Kalau ada mic, saya minta tolong di tes mic-nya. Saya minta
Saudara Ripka membaca 4. Silakan. Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, sampai di situ. Tuhan minta kita mengucap syukur senantiasa, lebih bahagia, lebih makmur, lebih dipercaya dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Maka Tuhan perintahkan ayat selanjutnya, silakan dibaca. Kepada Tuhan. 23. Karena suamimu adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, terima kasih. Maka tanggung jawab daripada seorang istri sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan adalah Tuhan minta istri untuk tunduk kepada suami. Tunduk seperti kita jemaat yang tunduk kepada Kristus yang adalah kepala bagi jemaat. Jadi kita datang ke gereja setiap hari Minggu, setengah daripada ibadah itu adalah pemberitaan firman. Apa yang kita lakukan waktu firman Tuhan datang? Kita berkata amin. Amin. Ya. Di akhir atau di pertengahan waktu hamba Tuhan mulai khotbah, kita bilang amin. Amin itu artinya saya percaya, saya setuju, saya akan melakukannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau seorang wanita dalam keluarga yang menghargai pemberian pernikahan dalam kehidupannya supaya kehidupan menjadi lebih baik. Mulai menanamkan kesediaan untuk tunduk kepada suami. Tunduk karena kita percaya suami seperti Kristus adalah kepala. Dia akan membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira tunduk itu mudah atau sulit? Ya, sama dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mudah atau sulit? Oh Pak, kalau yang pas mudah, tapi banyak kali yang tidak pas, tidak masuk akal. Apakah dilakukan? Tetap dilakukan karena kita menghormati Tuhan. Seperti itulah yang Tuhan minta kepada seorang istri sebagai rasa terima kasih kepada pernikahan yang Tuhan anugerahkan.